Apa aja penyebab penyakit jantung dan bagaimana cara menanganinya? Mari kita dengarkan apa yang beliau akan sampaikan. Silakan Dr. Rusdan. Terima kasih Pak Suratno. Selamat pagi Pak Sam, Pak Eko, Pak Suratno, Bapak Ibu semua. Ya, izin ya pagi ini kita diskusi tentang serangan jantung ya. Sebenarnya saya lebih nyaman disebut sebagai nama aja atau dokter saja, jangan disebut sebagai pakar karena masih banyak pakar-pakar yang lain ya di dalam forum ilmiah ya, masih banyak, sangat banyak sekali ya, apalagi ini di ibu kota negara di Jakarta. Jadi kita seperti saudara aja, semua sama ya. Jadi saya dengan Bapak Ibu sama, cuma bedanya hanya kebetulan saya bergerak bekerja di bidang kesehatan. Kebetulan juga karena sekolahnya dokter, akhirnya ujung-ujungnya jadi dokter. Kira-kira begitu ya. Pagi ini saya coba mengupas ya secara dasar-dasar tentang serangan jantung. Nanti Bapak Ibu tujuannya adalah supaya Bapak Ibu secara garis besar bisa kayak gimana, apa sih maksudnya serangan jantung, kemudian ciri-cirinya seperti apa, kemudian mendiagnosa itu bagaimana sih dari nggak arti gini, nggak harus menjadi dokter, tapi dengan walaupun tidak menjadi dokter atau dengan profesi yang non dokter, tapi Bapak Ibu bisa secara cepat mendiagnosa ini sepertinya ke arah sakit jantung, sehingga ketika Bapak Ibu menolong orang di sekitarnya, tidak selalu konsumen ya, orang di sekitarnya, baik itu keluarga maupun tetangga, saudara ya, eh, bisa memberikan pertolongan pertama dan lebih cepat. Nah, itu yang lebih membantu ketimbang izin dokter yang terkenal, alat-alat yang lengkap itu lanjutan. Yang paling penting adalah penanganan pertamanya, gitu ya. Harapannya itu. Nah, di mana Bapak Ibu ini punya senjata nih, Supahabu, yaitu alfa dan beta. Nah, bagaimana sih saya mau menggunakan alfa dan beta ketika bertemu orang yang terkena serangan jantung untuk dalam memberikan pertolongan pertamanya? Supaya apa? Supaya mengerem tingkat keparahannya dan mengurangi risiko fatal gitu, karena serangan jantung itu hitungannya dengan waktu, yaitu detik dan menit. Baik, terima kasih Pak Sam sekali lagi, Pak Eko, izin Pak Suratno, Bapak Ibu semua. Saya mulai ya pagi ini diskusi kita. Baik Pak Suratno, saya mulai ya. Silakan. Terima kasih Pak. Sebentar ya. Ya, serangan jantung. Apa sih pengertian serangan jantung? Yaitu gampang aja. Pokoknya darah berhenti menuju jantung. Kalau kita baca sama-sama, yaitu terhentinya aliran darah yang menuju ke jantung. Akhirnya, ujungnya dia akan mengakibatkan sebagian sel jantung mengalami kematian. Belum orangnya ya, baru sel jantungnya. Penyebab tersering darah itu berhenti menuju jantung karena penyumbatan. Penyumbatan pada apa? Pada pembuluh darah, yaitu pembuluh darah kecil-kecil yang mensuplai darah untuk otot jantung. Pembuluh darah yang mensuplai darah ke otot jantung namanya pembuluh darah koroner. Nah, otot jantung itu sendiri namanya miokardium, ya. Jadi si otot jantung Bapak Ibu sebut sebagai miokardium, kemudian pensuplainya itu namanya pembuluh darah koroner. Pada penyakit jantung koroner, terdapat lapisan lemak yang menyerupai lilin, semacam lilin atau plak ya, terbentuk di dalam dinding pembuluh darah koroner. Kondisi itu disebut secara medis sebagai aterosklerosis. Nah, ini Bapak Ibu, ini gambarannya ya. Ini yang normal. Nah, ini pembuluh darah yang mengalami aterosklerosis. Dengan berjalannya waktu, ya, pembentukan plak itu perlahan-lahan terus berjalan tanpa kita sadari Bapak Ibu. Kita hidup dengan kesibukan harian, tapi kita melupakan hidup sehat ya. Bukan yang nggak mau, semua orang pasti mau pengen hidup sehat. Namun karena kondisi memaksa eh, bangun tidur langsung mandi langsung bekerja ya, jarang memiliki kesempatan untuk berolahraga. Hari libur pun umumnya karena membuang jenuh, bukannya istirahat di rumah malah jalan-jalan keluar kota ya, segala itu nggak salah, tapi artinya sama saja kan tubuhnya tidak diistirahatkan. Nah, kemudian ketika libur, selain diisi dengan istirahat,
juga tidak olahraga ya. Kalau kita liburan misalnya nih, pergi yang dekat-dekat aja misalnya ke puncak ya, atau ke keluar kota yang di sekitar Jakarta misalnya, macet ya, itu kan bukan olahraga. Sekian jam di mobil ya, gitu. Libur bukannya mengistirahatkan tubuh olahraga, tapi malah diisi dengan stresor, malah diisi dengan stresor kemacetan ya. Nah, itu akan memicu meningkatnya plak secara perlahan-lahan di dalam pembuluh darah. Sehingga lama-kelamaan pembuluh darah itu akan menyempit. Ini yang bagus. Ini gambarannya normal arteri. Arteri itu artinya pembuluh darah yang keluar dari jantung menuju jaringan dan menuju ke organ. Kumpulan dari jaringan kita sebut sebagai organ. Ini yang normal ya. Ya, bagus tuh pembuluh darahnya licin ya. Yang bulat-bulat ini sel darah merah atau disebut sebagai eritrosit. Nah, ini pembuluh darah yang sudah mengalami plak building up. Jadi artinya mulai terjadi pembentukan plak nih Bapak Ibu. Nah, narrowed artery blocked by a blood clot. Jadi dengan adanya plak ini ya, plak ini menimbulkan adanya luka atau lecet. Kenapa? Kenapa bisa lecet? Karena dia menyempit, aliran di sini sama aliran di daerah yang sempit ini tentu lebih kencang di daerah yang sempit gitu. Ya, coba Bapak Ibu kalau selang air mau menyiram tanaman, coba pencet selangnya. Pasti kan jadi lebih kencang kan tekanannya. Nah, itu yang karena ini dipijit ya, terjadi penyempitan di sini, tekanan di sini kencang. Ini namanya lapisan epitel. Nah, ini pun terjadi lapisan epitel. Ketika terjadi aliran kencang di sini, yaitu aliran darah dari sini, ada penyempitan, dia jadi kencang nabraknya, ya karena penyempitan ini. Nah, timbullah luka di sini. Timbul luka di sini. Nah, dengan timbulnya luka di sini ya, membentuk suatu peradangan. Ketika terjadi peradangan, platelet ya, faktor-faktor pembekuan darah, dia bekerja, ada luka ya di sini. Ayo, wah dia bekerja nih untuk untuk melakukan koagulasi. Koagulasi itu pembekuan darah ya. Nah, tanpa sengaja koagulasi pembekuan darah itu tujuannya untuk memperbaiki luka di sini. Tapi karena koagulasi itu terjadi terus-menerus, udah sebelumnya jalannya sempit, terjadi koagulasi, terjadi pembekuan darah yang luka di sini ya, di permukaan sini ada luka, tadinya karena ditabrak aliran darah yang kencang ya, permukaannya lecet dan luka, terjadi pembekuan darah, pembekuan darah ini jadi saling nempel. Nah, dia membentuk suatu blood clot disebut atau agregasi trombosit atau disebut sebagai trombus ya. Nah, trombus ini yang menutup aliran darah sehingga yang tadinya ini lancar menyempit jadi ketutup. Kira-kira seperti itu ceritanya Bapak Ibu ya. Jika penggumpalan pecah dan tersedot di bagian pembuluh menyempit akan menimbulkan serangan jantung. Jadi gini, maksudnya ini penggumpalan ya, pecah. Nah, ketika dia pecah dan lepas, dia jalan ke sini terus sampai ketemu saluran yang sempit. Nah, si blood clot ini dia akan menyumbat saluran yang lebih kecil. Kalau ini kan salurannya nggak terlalu ini ya. Jadi kalau seandainya tekanan terus dia bisa terus nanti di ujungnya bisa seperti ini. Ketika ada penyempitan blood clot ini, plak. Nah ya, dia berhenti. Aliran darahnya nggak bisa lanjut. Nah, kalau di ujung ini adalah otot jantung, maka otot jantung ini akan terhenti. Suplai darah akan terhenti, suplai oksigen. Otot jantung yang warnanya merah muda seperti ini, dia akan menjadi membiru. Ya, atau disebut sebagai mengalami sianosis, kurang oksigen. Lama-kelamaan otot jantung itu mati. Nah, kalau otot jantung mati menyebabkan otot jantungnya berhenti bergerak. Berkurangnya pasokan darah ke jantung secara tiba-tiba terjadi ketika salah satu nadi koroner terblokade atau terblokade itu terhenti dihalangi selama beberapa saat akibat karena spasme. Spasme itu mengencangnya pembuluh darah ya. Jadi menyempit itu namanya spasme. Jadi pembuluh darahnya menyempit ya. Kedua, karena penggumpalan darah atau trombus. Nah, ini yang karena penggumpalan darah ya. Ini penampang belah. Jadi kalau selang pembuluh darah kita potong, kita lihat bagian dalamnya ya. Ini ada mulai pembentukan plak kecil ya. Kemudian ini plaknya semakin membesar. Ini yang tadi blood clot-nya menutup. Nah, Bapak Ibu bayangin kalau pembuluh darahnya tersumbat seperti ini. Nah, ini arteri koroner.
Ini jantung ya. Ini gambaran arteri koroner ya. Ini plak ya yang tumbuh ya. Nah, ini blood clot-nya yang dia menutup gitu. Ini blood clot ini kalau kita lihat di gambar penampang yang melintang yang dipotong seperti ini. Ya, nih. Narrowed artery becomes block ya, penyempitan arteri jadi tertutup oleh blood clot ya. Sampai di sini bisa mengikuti ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Gejala serangan jantung yang pertama nyeri Bapak Ibu. Jadi orangnya umumnya mengatakan, aduh dadanya nyeri nih, nyeri, minta dikerik dadanya. Nah, kadang-kadang ya tembus sampai ke belakang, yaitu sisi kiri. Tolong dong di punggung yang kirinya ditepuk-tepuk, nggak enak nih, pegel nih, sama depan kayaknya kayak ditekan, kayak pegel, nggak enak gitu. Nah itu ya, itu merupakan manifestasi, merupakan maksudnya pasien tersebut merasakan nyeri, karena tidak semua orang bisa bilang, aduh dada kiri saya mengalami nyeri. Nah, nggak semuanya bisa mengatakan begitu ya. Jadi bagaimana cara mengungkapkan masing-masing orang. Jika otot jantung tidak mendapatkan cukup darah atau disebut sebagai mengalami iskemia, oksigen yang tidak memadai dan hasil metabolisme yang berlebihan akan menyebabkan kram atau kejang. Ya, bukan kejang orang ya, kejang pada otot jantungnya. Angina atau serangan jantung merupakan perasaan sesak di dada atau perasaan dadanya itu kayak diremas-remas, jantung kayak diremas-remas di dalam, ya. Yang timbul jika otot jantung tidak mendapatkan darah yang cukup. Jadi pertama nyeri. Kedua, gejalanya adalah sesak napas. Nah, kenapa sesak napas bisa terjadi? Karena masuknya cairan ke dalam rongga udara di paru-paru itu jadi sumbatan tersebut menyebabkan adanya cairan masuk ke rongga paru-paru. Itu biasa pada penyakit jantung paru, ya, timbul sesak. Berikutnya kelelahan. Seorang yang sedang mengalami serangan jantung itu berkeringat dan dia nafasnya tersengal-sengal. Terus dia capek gini. Dia berusaha mengatur nafasnya sambil megangin dada. Nah, kenapa bisa terjadi kelelahan? Karena jika jantung tidak efektif memompa, maka aliran darah ke otot selama melakukan aktivitas akan berkurang. Itu menyebabkan penderita merasa lemah dan lelah. Kenapa? Karena suplainya aliran darah. Gejala ini sering kali bersifat ringan. Untuk mengatasinya, seorang penderita jantung perlu mengurangi aktivitas secara bertahap. Nah, nih, Bapak Ibu yang punya kenalan sakit-sakit jantung, sarankan olahraga, tapi bukan olahraganya yang futsal ya. Olahraganya berenang 20 kali bolak-balik, bukan. Tapi lari-lari kecil. Cukup bergerak. Nggak usah sampai berkeringat, nggak apa-apa. Yang penting jantung sedikit bergerak, itu udah cukup. Ya. Gejala berikutnya adalah palpitasi atau berdebar-debar. Ya, ada 4 gejala sudah kita belajar. Palpitasi itu rasanya, jantungku kayak berdebar-debar ya, gitu. Nah, itu hati-hati kalau ada mulai yang kayak gitu ya. Bukan berdebar-debar jatuh cinta ya, ini bercanda ya. Tapi berdebar-debar dengan wajah serius dan umumnya diikuti dengan pusing dan pingsan ya. Penurunan aliran darah karena berdebar-debar ini karena terjadinya penurunan aliran darah karena denyut atau irama jantung yang abnormal menyebabkan pusing dan pingsan. Jadi irama jantung harusnya kan dia dep 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 dep. Nah, karena dia berdebar-debar ya, denyutnya tuh nggak seimbang. Iramanya nggak teratur. Dep 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 dep, ada berhenti. Dep dep berhenti. Dep 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 dep. Nah, seperti itu. Nah, atau dep 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 dep. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak teratur, bisa cepat, bisa beberapa kali ritme cepat, ada hilang, kemudian beberapa saat hilang, ada ritme lagi. Nah, bermacam-macam ya. Intinya terjadi gangguan irama jantung, menyebabkan adanya suatu palpitasi. Berikutnya adalah angina pectoris yang stabil, yaitu nyeri yang timbul saat sesudah melakukan kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu punya kenalan atau orang di sekitarnya, begitu naik tangga langsung dia megangin dada terus dia duduk. Bentar. Dia duduk, dia diem, kemudian berkeringat, dia mengatur napas ya. Hati-hati, itu udah mulai serangan jantung sebetulnya. Tapi serangan jantung yang stabil. Nanti dengan dia ngatur napas pelan-pelan dia baru bisa dia, ayo kita jalan lagi. Tapi napasnya masih gelagapan, ya masih tersengal-sengal. Padahal naik tangga 1 lantai. Nah,
Itu disebut sebagai angina pectoris yang stabil. Kemudian dikenal juga sebagai angina varian. Terjadinya spontan umumnya pada saat beraktivitas secara ringan atau timbul saat istirahat. Ketika lagi ngapain, lagi duduk-duduk, lagi ketik-ketik, santai-santai, tiba-tiba, aduh, kok nyeri ya dadanya ya, dipegangin dadanya. Nanti hilang sendiri. Nah, itu disebut sebagai angina varian. Jadi dia timbul pada saat beristirahat, bukan pada saat eh, bekerja lebih berat seperti yang tadi naik tangga. Kemudian adanya infark miokard, yaitu ini bukan nyari ya, tapi nyeri yang hebat seperti diremas, ditekan, kemudian ada rasa berat. Nah, kadang-kadang seorang yang mengalami infark miokard itu disertai mual dan muntah, sesak napas, dan keringat dingin. Jadi kalau Bapak Ibu menemui orang yang berkeringat dingin, napasnya tersengal-sengal dan bilang, mual nih, enak nih. Nah, hati-hati ya. Jangan langsung disebutkan sakit mah. Jangan-jangan itu serangan jantung. Langsung segera bawa ke IGD dan rumah sakit terdekat. Kita kenal faktor risiko apa saja untuk serangan jantung. Jadi ada dua, Bapak Ibu, secara garis besar dipisahkan, yaitu faktor risiko yang dapat dikendalikan dan faktor risiko yang tidak dapat kita kendalikan. Yang pertama, yaitu dislipidemia, yaitu adanya peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuh. Itu bisa kita kendalikan, yaitu dengan olahraga teratur, ya, menjaga pola makan, kemudian memilih jenis makanan, ya, itu bisa kita atur. Kedua, hipertensi itu juga bisa dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Nah, hipertensi bisa kita kendalikan dengan apa? Dengan hidup sehat. Contoh, mengurangi stresor, ya. Jadi jangan bekerja mengejar sesuatu terlalu stres. Hidup itu dinikmati, ya. Dinikmati dalam arti ya dikerjakan, kejar target, nggak dapat, ya udah nggak apa-apa. Jangan jadi beban. Kenapa? Nggak dapat target, kena hipertensi, kena sakit macam-macam, ujung-ujungnya kenapa-napa, target yang nggak dapat, akhirnya jadi sakit, ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan stresor untuk menghindari hipertensi. Kemudian harus tidur yang cukup, ya. Seperti yang pertama ya, harus bisa mengelola pola hidup sehat. Yang ketiga nih Bapak Ibu harus stop merokok. Kenapa? Karena merokok membuat pembuluh darah menjadi kaku. Kalau pembuluh darah kita kaku, ya, karena idealnya Bapak Ibu, pembuluh darah itu berdenyut. Arteri ya, dia berdenyut. Nah, kalau kita merokok, dia akan kaku, dia akan denyutnya sedikit. Bukan begini. Tapi dia itu kaku. Nah, artinya apa? Dengan pembuluh darah yang kurang bergerak, mudah timbul plak. Kata si plak, wih enak nih, nggak bergerak, gue mau nempel di situ, aku mau nempel, akhirnya dia nempel. Teman-temannya si lemak tadi, kamu nempel, ikutan dong, jadi pada nempel. Akhirnya apa? Jadi timbul plak yang banyak di mana-mana. Nah, jadi dari awal yang harus stop merokok. Kedua, diabetes mellitus, ya, kencing manis. Pria yang mengalami diabetes memiliki risiko terjadinya penyakit jantung koroner 50% lebih tinggi dari pria normal. Kemudian pada wanita yang memiliki diabetes menjadi 2 kali lipatnya. Jadi terutama Bapak Ibu yang wanita hati-hati. Harus jaga tubuhnya jangan sampai kena diabetes atau kencing manis. Kenapa? Risiko untuk terjadinya keserangan jantung atau komplikasi pada jantung itu 2 kali dibandingkan wanita yang tidak memiliki diabetes. Jadi kita bandingkan apple to apple, yaitu wanita yang diabetes, wanita yang tidak diabetes. Wanita yang diabetes itu memiliki risiko 2 kali lipat, 2 kali untuk terjadinya komplikasi serangan jantung dibandingkan wanita yang tidak memiliki diabetes. Hati-hati ya wanita yang ada diabetes. Berikutnya stres ya. Stres dapat meningkatkan insidensi terjadinya kejadian dan rekurensi penyakit jantung koroner 3 kali lipat. Berikutnya obesitas atau kegemukan ya. Kemudian asupan makanan tinggi garam dan tinggi lemak, di mana tinggi garam ini akan menyebabkan hipertensi ya, dan tinggi lemak ini juga akan menimbulkan plak ya, karena tinggi lemak ya menimbulkan plak yang ujungnya seperti tadi. Kemudian faktor risiko yang tidak dapat kita atur, yaitu ada 3. Usia berbanding lurus dengan kejadian penyakit jantung koroner. Maksudnya apa?
berbanding lurus. Artinya begini, semakin banyak usia kita berarti semakin berisiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner pada kita semua. Kedua, riwayat keluarga, orang tua, ya, kakeknya, ya, kemudian neneknya, ya, kemudian ke atas secara genetik. Ini ada korelasinya, ada hubungannya dengan risiko seseorang untuk mengalami penyakit jantung koroner. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mau mantu misalnya mau apa, mulai diajar dengan anaknya calonmu, coba tanyain orang tuanya, tapi sambil ngobrol santai ya, misalnya sehat atau enggak, misal, oh iya papaku ada sakit jantung, kakekku juga. Nah, besar kemungkinan nanti dia juga, besar kemungkinan ya, belum tentu pasti ya, akan memiliki risiko tinggi untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Tujuannya apa? Kalau udah tahu ada riwayat seperti itu ya, sehingga nanti harus siap-siap. Maksudnya siap-siap apa? Harus diurus dengan baik ya, harus dipersiapkan segalanya. Jangan sampai kita nggak mikirin seseorang dia punya riwayat jantung koroner, hidupnya tenang, santai-santai, tahu-tahu usia 50, 45, kena serangan jantung, sehingga keluarga yang ditinggalkan jadi berantakan. Itu tujuannya begitu ya. Kemudian jenis kelamin. Nah, terutama pria ini memiliki risiko terkena penyakit jantung koroner lebih tinggi daripada wanita. Wanita yang belum menopause. Ya, kenapa? Ini kaitannya dengan kadar estrogen. Wanita yang sudah menopause terjadi penurunan kadar estrogen. Dengan menurunnya kadar estrogen, wanita pun berisiko menjadi lebih tinggi untuk terjadinya serangan jantung, penyakit jantung koroner. Derajat hipertensi kita pernah belajar ya. Ini derajat hipertensi, yaitu hipertensi kadar tensi yang normal, optimal itu atasnya maksimal itu 120. Yang optimal itu artinya paling bagus. Jadi paling tinggi ya, kalau tensi itu bagus banget itu ya, 120/80. Nggak kurang, nggak lebih. Atau, maaf, maksudnya kurang-kurang sedikit ya, 110/78 ya, per 70. Nah itu bagus, disebut sebagai tensinya optimal ya. Kalau tensinya normal itu atasnya 120 sampai 129. Atasnya, bawahnya 80 sampai 84. Itu normal. Mulai disebut, wah mulai tinggi nih, tapi jangan dibilang hipertensi ya. Kalau tensinya yang atas itu berada pada kisaran 130 sampai 139. Bawahnya 85 sampai 89. Kalau bawahnya udah 90, atasnya sudah 140 ke atas, ya, kita sebut sebagai hipertensi derajat 1. Jadi nanti Bapak Ibu kalau tensiin keluarganya di rumah ya, tensiin orang-orang di sekitarnya, tensiin membernya ya, tensiin konsumennya, ditensiin. Bapak Ibu hafalin ini rating rate-nya. Nanti Bapak Ibu bisa bilang, oh Anda mengalami hipertensi derajat 2. Coba berkonsultasi dengan internisnya ya, mesti diapakan. Nah nanti Bapak Ibu bisa bantu dengan Supahabu yang alfa dan beta. Mengapa bisa dibantu dengan alfa dan beta? Nanti kita lihat ya. Dan seterusnya. Hipertensi derajat 3, atasnya di atas 180. Pokoknya wes nggak usah mikir-mikir. 180 ke atas udah, oh Anda hipertensi derajat 3. Ya, bawahnya per 111 ya, itu udah hipertensi derajat 3. Ini disebut sebagai isolated hypertension. Sistolnya lebih atau sama dengan 140, tapi diastolnya bawahnya malah di bawah 90. Itu disebut sebagai isolated systolic hypertension. Nah, keren kan kalau Bapak Ibu bilang misalnya pasti tensi konsumennya 150/80. Pak, Bapak mengalami isolated systolic hypertension nih. Maksudnya apa, Bu atau Pak misalnya? Iya, isolated systolic hypertension artinya yang tinggi itu cuma sistoliknya aja, tapi diastolik atau bawahnya nggak tinggi. Oh iya betul, dokter saya juga bilang begitu, wah kan keren kan? Jadi Bapak Ibu sudah bisa mirip-mirip jadi dokternya gitu ya. Jadi ini dihafalin, maksudnya dihafalin deh secara rata-rata. Ini insya Allah akan membantu. Bagaimana kita mendiagnosa seseorang yang mengalami serangan jantung ya? Pertama, keluhan nyeri dada secara teliti ya, berupa letak ya. Kita lihat
letaknya di mana? Oh, dada kiri ya. Kualitas nyerinya seperti apa? Kemudian kamu timbulnya saat aktivitas atau tidak ditanya. Serangannya berapa lama? Nah, itu cara mendiagnosa ya. Ini gambaran ya. Ini arteri koronaria ya. Yang warna merah ini Bapak Ibu. Kemudian ini diperbesar menjadi ini gambarnya. Arteri koronaria yang mengalami penyumbatan oleh plak. Dengan terjadinya penyumbatan oleh plak, ini otot jantung yang normal Bapak Ibu. Ini miokard, ini miokardium yang normal. Nah, ini otot jantung yang mengalami kematian. Kenapa? Karena tersumbatnya di sini. Dengan dia tersumbat, Bapak Ibu bayangin, ke sini jadi tersumbat. Ke sini ya tersumbat lagi. Ke sini tersumbat lagi. Bayangin, dari satu ini aja dia sudah punya berapa cabang ini? Satu, ya, dua cabang besar. Cabang besar ini memiliki dua cabang kecil lagi. Cabang kecil ini punya lebih cabang kecil lagi. Ya, yang lebih kecil-kecil lagi. Penyumbatan di sini berefek besar. Ini otot jantung sudah mengalami kematian ini. Nah, ini disebut sebagai myocard infarction. Nah, kalau terjadi myocard infarction, yaitu otot jantung yang mengalami iskemi, ya, kematian karena terhentinya suplai aliran darah, ya, bisa menimbulkan heart attack atau serangan jantung, gitu. Ya, cara mendiagnosa yang kedua, ya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk membedakan nyeri dadanya itu apakah karena sakit jantung atau nyeri dadanya karena sakit ototnya saja atau disebut sebagai nyeri dada non kardiak ya atau nyeri dada non iskemik seperti penyakit paru dan lambung ya. Jadi orang-orang sakit lambung pada GERD misalnya, dia bisa juga mengeluhkan sakit dada yang walaupun memang pada ujungnya bisa mencetus serangan jantung. Kemudian diagnosa berikutnya adalah dokter akan menilai dari hasil EKG atau ECG ya, elektro K-nya kardio, G-nya grafi. Dari pemeriksaan elektrokardiografi. Nanti Bapak Ibu kita lihat gambaran EKG secara garis besar, secara cara melihat gampangnya gimana sih kalau orang serangan jantung ya, ada gangguan jantung. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini gambaran-gambaran EKG yang abnormal. Ini dasar ya untuk Bapak Ibu yang non medis. Harapannya biar bisa secara sekilas, oh ini EKG-nya nggak normal nih gitu ya. Mudah-mudahan kok Bapak Ibu bisa hafalin ini. Jadi bisa berdiskusi dengan dokter, dok, ini pasien yang saya bawa ya, dia mengalami enstemi ya dok, karena terjadi ST depresi ya. Nah kan keren, dokter juga wah keren, mana di mana? Oh ya bener. Nah bisa aja dokternya nggak lihat ya, atau dokternya melihat oh ini hanya ada keserangan ringan nih, tapi ada bagian segmen EKG tertentu ternyata mengalami ST elevasi. Malah Bapak Ibu para member yang ada di sini, para leader malah bisa membantu mengingat dok, normal gimana nih? Coba lihat dok, nih ada ST elevasi nih dok. Nah dokternya lihat mana? Oh iya, waduh. Nah itu dokternya akan berterima kasih sekali ya. Ini namanya ST elevasi. Nah kita mulai dari yang gambaran yang pertama. Ini segmen P, ini segmen T, ini segmen QRS ya. Ini segmen Q, ini gambaran sadapan jantung, gambaran dari EKG. Segmen P seperti ini, segmen Q ya, segmen T, Q, R, S ya, S di sini ya. T-nya di sini. Nah, segmen S dan T ini mengalami penurunan. Dia harusnya normal, ini mengalami penurunan ya. Jadi terjadi ini normal ECG ya. Segmen ST-nya dia melandai seperti ini ya. Ini normal ya. Nah, pada enstemi ininya dia akan turun segmen ST-nya. Segmen ST normal seperti ini ya. Dia akan turun ke bawah. Ke bawahnya tuh dari mana? Patokannya dari sini Bapak Ibu. Patokannya garis ini ya. Ini kan sejajar ini. Ini garis ini dan garis ini itu dia tingginya sama. Kalau dia turun ke bawah ya terjadi ST depresi yaitu penurunan segmen ST ya. Ini pada EKG normal ya. Segmen KRS di sini, ini segmen T ya. Nah, kalau yang normal dia melandai seperti ini. Kalau yang ininya dia turun lebih rendah dari ini disebut ST depresi ini. Ini normalnya Bapak Ibu. Si yang melengkungnya ini dia akan turun ke bawah. Ini ST depresi. Nah, kalau segmen ST ini naik ke atas disebut sebagai ST elevasi. Segmen ST elevasi. Nah,
harusnya setelah dia turun ke bawah ini, dia turun dulu ke bawah, kemudian dia melandai. Ini segmen T. Ini kan T nih. Ya, ini segmen T, ini segmen T. Ya, segmen ST-nya ini dia naik ke atas Bapak Ibu. Nih. Nah, ini disebut STEMI, ya. STEMI singkatan dari ST, E-nya elevasi, M-nya myokard, I-nya infarction. Jadi terjadi peningkatan segmen ST, ya, elevasi itu artinya meningkat, yang pada myokard infarksi, ya. Myokard infarksi itu apa? Matinya otot jantung karena kurang suplai oksigen. Ya, kalau ini NSTEMI artinya non ST elevasi myokard infarction. Jadi segmen ST-nya bukannya naik, tapi segmen T-nya malah turun nih. Terjadi disebut NSTEMI, yaitu segmen T-nya ini T yang kayak gunung kecil ini, ya. Gunung kecil ini dia terbalik, gunungnya ke bawah. Nah, itu disebut sebagai T inversion atau T-nya terbalik, ya. Ya, nah kalau Bapak Ibu melihat T-nya melengkung ke bawah, langsung bilang, "Dok, ini NSTEMI ya." Nah, gitu. Nggak apa-apa diskusi. Misalkan salah-salah juga nanti dokternya, "Oh, bukan." Nanti dokternya bisa akan ngajarin lagi. "Ini NSTEMI ini yang kayak gini nih," gitu ya. Jadi segmen T-nya dia melengkung ke bawah, disebut sebagai T inversi. Nah, diagnosanya NSTEMI, non ST elevasi myokard infarction, ya. Kalau ini non STEMI elevasi myokard infarction dengan ST depresi. Kalau ini non STEMI dengan T inversi, gitu. Beda ya. Ini segmen T-nya ke atas, tapi segmen ST-nya ke bawah. Ini segmen ST nih Bapak Ibu. Segmen ST-nya ke bawah, dia disebut sebagai NSTEMI dengan ST depresi. Ini segmen ST ke bawah, ST-nya depresi. Kalau si T-nya melengkung ke bawah, NSTEMI dengan T inversion. Kalau yang segmen ST-nya naik, disebut sebagai STEMI, nggak pakai N. Ya. Segmen ST-nya naik, disebut sebagai STEMI, yaitu ST elevasi. Ya. Sampai di sini, mudah-mudahan jelas ya. Nanti boleh dibaca lagi pelan-pelan. Diagnosa berikutnya, ya, setelah EKG, dilakukan pemeriksaan lab, Bapak Ibu. Pemeriksaan lab apa saja? Yaitu profil lipid puasa. Jadi pemeriksaan profil lipid itu pemeriksaan kadar kolesterol, disebutnya pemeriksaan profil lipid, ya, pada saat puasa, ya. Ini komponennya, ya, yang diperiksakan. Kemudian periksa gula darah puasa atau glukosa puasa, kemudian pemeriksaan complete blood count, ya, dan HB, ya, pemeriksaan darah lengkap, ya. Kemudian pemeriksaan biomarker jantung. Pemeriksaan berikutnya setelah lab dilakukan angiografi koroner. Berikutnya ekokardiografi. Nah, kalau angiografi koroner ini contohnya di Bapak Ibu. Ya, dengan angiografi, ya. Nah, di sini ada penyumbatan nih, ya. Kontrasnya di sini menyempit. Ini kan dia mengisi nih kontrasnya. Kontrasnya itu zat pewarna dengan angiografi. Nah, begitu ada bagian menyempit, warnanya mengecil tuh. Ya, di sini baru membesar lagi, ya. Nah, ini berarti ada penyempitan pada arteri koronernya, ya. Ini gambaran angiografi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mulai bisa nih mendiagnosa dia gejala-gejalanya, ya. Yang tadi, ya, cara baca EKG secara sederhana, ya. Kemudian dari hasil angiografinya seperti apa, coba lihat dong, gitu, ya. Kemudian ini gambaran ekokardiografi. Nah, ini sama, ya, seperti tadi coronary angiografi. Ini yang pertama, ya. Ini dimasukkan seperti dari sini, ya. Ini tahapan-tahapannya, ya. Kalau ada penyumbatan ini gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini merupakan pembesaran dari gambar yang ini, ya. Ini gambaran angiografi aja step-stepnya, ya. Jadi masuknya dari pembuluh darah di lengan, ya. Satu lagi dilipat paha, ya, dimasukkan, ya. Alatnya, ya, masuk dari sini dan dari sini. Kemudian terapinya, ya, terapinya pada orang sakit jantung dengan apa aja? Yaitu dengan obat anti iskemia. Obat-obat anti iskemia itu obat-obat yang Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu, ya. Yaitu obat-obat anti iskemia, contohnya obat-obat yang ditaruh di bawah lidah, ya. Mungkin pernah dengar, pernah lihat, atau pernah
mengalami ya, untuk membantu orang di sekitarnya. Kalau orang sakit jantung dia suka taruh obat di bawah lidah, nah itu merupakan golongan obat anti iskemia. Obat antiplatelet itu obat-obat anti pembekuan darah. Kemudian penghambat reseptor glikoprotein, ya, obat antikoagulan, ya, kombinasi antikoagulan dan antiplatelet, ya, antikoagulan ini yang ke nomor 4 dan antiplatelet dikombinasi. Kemudian ACE inhibitor, ini biasa untuk hipertensi, dan penghambat reseptor angiotensin. Yang ketujuh ini golongan statin, ya, golongan statin itu seperti misalnya contohnya yang umumnya diberikan ya, seperti misalkan rosuvastatin ya, simvastatin ya gitu. Lantas bagaimana kalau kita terapi dengan herbal? Nah, pilihan utamanya ya kita bisa mengobati dengan membantu dengan supahabu. Kenapa kok supahabu bisa membantu ya? Memang supahabu isinya apa aja? Ya, ada 3 komponen utama. Yang pertama ikan gabus, kemudian kurkuma dan moringa. Loh kok bisa ya? Kenapa bisa? Nanti kita kupas sama-sama ya. Ikan gabus yaitu yang diambil ininya albuminnya, ekstrak dari Canas striata dari ikan gabus albuminnya. Dosisnya, kadarnya per kapsul itu 300 mg. Kemudian kadar kurkuma per kapsul alfa 100 mg, kadar daun kelor itu 100 mg. Jadi total 100 mg kurkuma, 100 mg moringa, ditambah 300 mg albumin dari ikan gabus, jumlahnya 500 mg per kapsul. Ini isinya ya, kalau satu box itu isinya 30 kapsul. Terdiri dari 5 strip, satu stripnya itu 6. Jadi 6, jadi bisa dibawa nggak terlalu banyak, jadi nggak harus bawa satu box. Kalau mau kerja, ya mau aktivitas harian, cukup bawa satu strip aja. Atau kalau yang perlu minum sekali banyak, cukup bawa 1 atau 2 strip. Kita kupas yang pertama albumin. Ya, kenapa kok albumin bisa membantu pada pasien-pasien yang memiliki penyakit jantung koroner? Ya, pertama, albumin dia akan mempertahankan tekanan onkotik plasma, di mana peranan albumin dalam mempertahankan tekanan onkotik plasma ini dia sangat tinggi peranannya, yaitu mencapai 80% dari metabolisme di dalam tubuh kita. Berarti apa? Berarti albumin itu penting, walaupun kadarnya di tubuh kita tuh 2,5 ya, kalau tidak ulangi 3,5 sampai 5,5 kalau saya tidak salah ya. Kedua, pengangkut dan pengikat, yaitu jadi kalau Bapak Ibu kurang albumin ya, minum obat apa aja, dia akan kurang sistem transportnya. Karena dia sebagai pengangkut dan pengikat setiap molekul dan molekul metabolit dan obat. Jadi pada orang-orang yang sakit kenapa perlu ditambahkan albumin? Karena orang sakit kan dikasih obat. Nah, kalau dia udah sakit, kurang albumin, efektif nggak obatnya? Nggak efektif. Kenapa? Karena nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang mengikat, nggak ada yang bawa ke dalam sel. Berarti apa? Tambahin albumin. Gitu. Bapak Ibu bisa mengedukasi dengan cara yang seperti itu. Jadi sebagai mengangkut. Jadi kamu minum obat, ya, tapi kurang albumin, nanti nggak ada yang angkut. Atau yang angkutnya kurang. Sehingga apa? Sehingga obat yang diserap oleh tubuh harusnya perlunya sekian, jadi kurang. Kenapa? Kendaraan yang angkutnya kurang. Siapa kendaraannya? Albumin. Ya. Ketiga, sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi ini mempertahankan integritas mikrovaskuler. Maksudnya apa sih integritas mikrovaskuler? Mempertahankan kadar supaya lapisan di dalam pembuluh darah itu tetap licin, tidak retak-retak, tidak mudah rapuh, tidak mudah luka. Kenapa? Karena kalau di dalam dinding pembuluh darah itu rapuh dan mudah luka, ya lukanya itu akan memicu aktivitas dari trombosit. Trombosit dipanggil, trombositnya ada luka nih, kesini dong, cepetan. Itu namanya sistem homeostasis, sistem otomasi dalam tubuh kita. Bukan kita yang ngatur ya. Nah nanti si trombosit itu akan bergerak ke daerah luka, ya. Lalu dia nggak mikirin, pokoknya dia tambel aja, lukanya dia tambel terus, masih ada bleeding, dia tambel terus. Nah akhirnya tambelnya kebanyakan. Nah timbul apa? Blood clot yang tadi kita sudah lihat sama-sama gambarnya. Nah, supaya itu tidak terjadi harus perlu apa? Perlu antiinflamasi, supaya apa? Supaya pembuluh darahnya tetap licin. Ini sangat diperlukan pada siapa? Pada orang-orang ya yang berpuasa. Kenapa? Karena dia kurang air selama menjalankan ibadah puasa. Saat sahur ya,
dia perlu diberikan asupan tambahan albumin. Untuk apa? Karena ketika puasa kan tidak minum selama kurang lebih 8 jam. Nah, ketika 8 jam tubuh kita membawa panas. Ya, buktinya apa? Coba aja ukur suhu. Suhu kita kurang minimal ya, yang normal ya, 36,7, 36,6 yang normal ya. Bapak Ibu bayangin, suhu udara di luar 33 derajat aja udah panasnya minta ampun. Nah, tubuh kita 36,6 disebut normal. Berarti apa? Sebenarnya di dalam tubuh kita itu panas. Sehingga apa? Kita butuh cairan, butuh air. Nah, kalau kurang air, akan memicu apa? Inflamasi. Salah satunya inflamasi di pembuluh darah. Nah, kalau terjadi inflamasi di pembuluh darah, dia akan memicu apa? Di dalam pembuluh darah retak-retak, memicu luka kecil-kecil. Ketika luka kecil-kecil, dipanggillah trombosit. Trombosit ada luka nih. Ada luka nih, tambel dong. Si trombosit bergerak, ditambel-tambel aja sama dia. Nah, tambelannya itu akhirnya menimbulkan apa? Blood clot. Menimbulkan apa? Pembekuan darah. Nah, supaya itu tidak terjadi, kita rem di sisi yang paling awalnya, yaitu kita cegah terjadinya inflamasi di dalam pembuluh darah. Dengan apa? Dengan asupan albumin ini. Ya. Fungsi berikutnya adalah mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Jadi Bapak Ibu, albumin ini bersifat sebagai basa. Pada orang-orang yang diabetes, pada orang-orang yang jarang makan sayur, ya karena mungkin terlalu sibuk ya, jadi makanannya beli ya, tidak sempat bawa dari rumah. Yang di rumah pun mbaknya atau istrinya, atau bagi istri yang bekerja suaminya tidak sempat memasakkan sayur-sayuran. Ya nanti beli aja deh. Nah, begitu di kantor, istri yang bekerja dia makan makanan fast food ya, kurang sayur ya. Umumnya kan makanan fast food, makan makanan cepat itu jarang pakai sayur ya. Nah, itu sifatnya asam, daging-dagingan ya. Minumannya ya seperti kita lihat sekarang banyak minuman yang manis-manis ya. Kenapa? Biar enak. Ya, manis dikasih es, jadi seger, dingin ya. Nah, itu bersifat asam. Kondisi badannya selalu asam. Bukan bau badannya ya, tapi kondisi di dalam biokimiawi di dalam tubuhnya yang bersifat asam. Nah, itu akan memicu berbagai komplikasi, yaitu penyakit metabolik yang kelak akan menjadi diabetes ya. Kemudian bisa memicu kelak akan menjadi cancer ya. Itu perlu diimbangkan. Penyeimbang dari asam yaitu basa. Nah, albumin ini dia bersifat basa. Jadi bagi Bapak Ibu yang sibuk kurang sempat makan sayur, ya bisa dibantu dengan albumin. Bukan berarti albumin ini menggantikan sayur. Albumin tidak menggantikan serat dari sayur, tapi setidaknya dia menolong kadar tubuh Bapak Ibu supaya setiap hari jangan selalu dalam kondisi pH-nya tuh asam. Kenapa? Ya setidaknya risiko diabetes, risiko kanker direm-rem dikit-dikit gitu. Dengan adanya rem, ya Bapak Ibu masih punya kesempatan pulang kantor, makan sayur, ya. Antioksidan. Albumin ini ternyata juga bersifat sebagai antioksidan, ya bertindak menghambat produksi radikal bebas, yaitu makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita, atau radikal bebas yang masuk melalui polusi udara, asap rokok di sekitar kita, dan polusi lain-lain yang tidak terdeteksi oleh hidung kita. Banyak loh, contohnya karbon monoksida atau CO itu tidak berbau Bapak Ibu. Contoh buktinya apa? Orang-orang yang di dalam mobil AC-nya nyala ya, kemudian kenapa kok bisa meninggal? Karena karbon monoksida nggak ada baunya. Ketika dia keracunan nggak sadar, tiba-tiba ngantuk-ngantuk cepat langsung nggak sadar. Nah ketika nggak sadar kan nggak bisa. Orang nggak sadar terus dia buka pintu sendiri. Ya, akhirnya apa? Dia nggak sadar terus pingsan, terus tubuhnya menghirup karbon monoksida. Karena dia tidak ada baunya. Gitu. Nah, kita tanpa sadar sering menghirup karbon monoksida. Sehingga kita perlu antioksidan. Salah satunya yaitu dari albumin. Albumin fungsi berikutnya dia sebagai antikoagulan atau mencegah penggumpalan. Nah, itu tadi ya blood clot ya. Kita perlu cukup minum albumin tidak supaya tubuh kita tidak mudah terbentuk penggumpalan. Berikutnya menghambat agregasi trombosit sehingga akan mengurangi risiko sakit jantung dan stroke. Ya. Nah ini dari review jurnal tentang albumin ya. Jurnalnya ini sumbernya ada referensi di sebelah kanan ya. Ini review ya.
bagaimana sih cara albumin itu mempertahankan tekanan onkotik, nanti bisa dibaca ya. Berkondisi terhadap 70% tekanan onkotik plasma ya, ini nanti bisa dibaca. Sehingga dia akan menahan air. Adanya albumin dalam darah akan mempertahankan volume cairan di dalam ruang vaskuler. Maksudnya apa? Vaskuler itu pembuluh darah, Bapak Ibu. Kalau di dalam pembuluh darah Bapak Ibu cukup air, sehingga darahnya tidak kental. Nah, kalau darahnya tidak kental, sehingga aliran darahnya apa? Baik. Kalau aliran darahnya baik, sehingga dia akan mensuplai oksigen dan nutrisi kepada jaringan dan organ juga baik ya. Ini diperlukan pada orang yang terutama yang sakit dan yang berpuasa ya. Karena apa? Kalau kita berpuasa kan kita nggak minum sama 8 jam. Nah, albumin itu menjaga air jangan cepat-cepat keluar. Kamu jangan pipis mulu ya. Ntar sini dulu. Diam dulu di dalam aliran darah. Ini yang Tuhan kita nih manusianya lagi puasa ya. Udah keluarin dikit-dikit aja ya. Bukan berarti kurang buang air kecil ya, tapi air tidak mudah terbuang gitu. Ya, ibaratnya tidak boros, badan kita jadi nggak boros air gitu. Sehingga mencegah terjadinya dehidrasi pada orang yang berpuasa ya. Kemudian mengikat dan mengangkut beberapa zat dan hormon. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Menjaga keseimbangan asam basa ya, seperti tadi ya. Mengandung residu histidin ya, mendekati pH 7,4, membuat protein ini berfungsi sebagai buffer, sebagai penyeimbang ya di dalam darah, penyeimbang asam ya, sifatnya lebih ke arah alkali dari albumin ini. Sebagai antioksidan kuat ya, dia mengikat radikal bebas ya, nitrit oksida NO dan hipoklorit ya, dan dia juga mampu mengikat logam berbahaya. Contohnya plumbum ya, Pb ya, Hg hidragium ya, itu sering terdapat pada Pb, beberapa terdapat pada makanan, atau Pb plumbum itu bisa terhirup ke dalam saluran nafas kita melalui apa? Asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor itu banyak mengandung plumbum atau timbal ya, Pb ya. Kemudian antikoagulan ya, albumin memiliki aksi yang serupa dengan heparin dalam menghambat agregasi platelet. Heparin ini sebagai zat anti pembekuan darah Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya darah kental, yang kalau misalnya donor darahnya warnanya gelap ya, minum deh albumin ya. Dia juga sebagai antikoagulan ini ya, sebagai anti peradangan, terutama Bapak Ibu yang selama ini sering merokok. Tapi ingat ya, jangan rokok tetap lanjut, albumin tetap jalan ya. Nanti ya imbang. Jadi udah lagi dibersihkan oleh albuminnya dari supahabu, tapi kita racunin lagi. Nanti dibersihin lagi, diracunin lagi. Nanti kapan bersihnya ya? Jadi hanya bersih sesaat, rusak lagi ya. Sebagai antiinflamasi ya, dia akan memodulasi interaksi dari neutrofil atau endotel setelah shock dan resusitasi ya. Ini nanti bisa dibaca lagi ya, Bapak Ibu. Berikutnya moringa ya. Moringa ini memiliki banyak manfaat ya, sebagai antioksidan ya, sebagai anti jamur, terutama Bapak mereka yang keputihan ya, sebagai anti tumor ya. Kemudian dia menormalisasi tekanan darah ya, seperti kita ketahui tadi pada penyakit jantung koroner salah satu pencetusnya yaitu hipertensi. Kemudian orang yang sering stres ya, itu juga memicu penyakit jantung koroner ya. Jadi moringa ini dia membantu sebagai antidepresan. Nah, terutama mereka-mereka yang sering mau tidurnya harus tergantung obat tidur ya. Pelan-pelan dirubah. Obat tidurnya di stop, gantikan dengan supahabu yang alfa. Kenapa? Karena supahabu alfa ini dia sebagai antidepresan, tapi dia tidak menyebabkan ketergantungan. Pertama, kedua, moringa ini sebagai antidepresan, dia juga selain tidak menyebabkan ketergantungan, dia tidak menyebabkan otak kita menjadi lemah berpikir. Karena sebagai antidepresan, otak kita tidak dipaksa untuk rileks, tapi secara bertahap otak kita akan dibuat rileks. Melalui apa? Melalui sirkulasi darah yang baik. Dengan sirkulasi darah yang baik, oksigenisasi yang meningkat ke otak kita, ya, kadar hipoksi yang terjadi di otak kita perlahan terkontrol ya,
eh, diperbaiki ya, nah itu akan membuat otak kita lebih nyaman. Kita lagi jadi lebih rileks, sehingga dengan lebih rileks kita jadi lebih mudah tidur. Nah itu cara jalannya seperti itu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sering susah buang air besar ya, moringa ini atau daun kelor ini juga mengurangi ya. Jadi memudahkan buang air besar yang tadinya buang air besarnya 3 hari sekali. Nah, siapa tuh? Coba Bapak Ibu ingat-ingat, ada nggak di sekitarnya? Kalau oh ada nih si ini si ini si ini, kasih mulai dari sekarang Supabu Alfa ya, 2 pagi 2 malam. Ya itu akan mengurangi konstipasi. Tapi bukan 2-3 hari ya, kasih selama 1 bulan. Nah, efeknya nggak sampai 1 minggu, nanti dia akan rutin buang air besar. Tapi walaupun udah mulai rutin, tetap 1 bulan. Nanti kalau udah 1 bulan, udah rutin kok buang air besar, ya udah sudah 1 bulan menggunakan moringa atau Supabu yang alfa, ya mau stop jangan, tetap sehari 1 ya. Kalaupun mau stop ya udah stop dulu sebulan, nanti sebulan berikutnya minum lagi. Jadi caranya sebulan minum, sebulan stop, sebulan minum, sebulan stop. Nah, untuk yang konstipasi, dosisnya 2 pagi 2 malam ya. Untuk detox, nah Bapak Ibu, ya kenapa kita perlu detox? Karena tanpa kita sadar ya, tubuh kita setiap hari terpapar asap rokok, terpapar asap-asap polusi. Kita nggak ngerokok, tapi orang lain di ruangan lain dia ngerokok, masuk ke dalam sirkulasi, masuk ke dalam ini ruangan ya, ya racunnya kita hirup, walaupun belum tentu ada baunya, ya. Karbon monoksida, kemudian racun-racun lain yang terdapat pada asap rokok, yang tidak ada baunya itu tetap tetap racunnya tetap ada. Nah, tanpa sadar kita menghirup, sehingga kita perlu detox. Nah, kalau kita hirup itu terus-menerus, terjadi apa? Kekakuan dari pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita yang harusnya dia berdenyut, dia menjadi kaku. Nah, ketika dia kaku, itu terjadi apa? Risiko peningkatan meningkatnya risiko menempelnya plak pada dinding pembuluh darah. Ketika plak menempel pada dinding pembuluh darah, ya akan terjadi komplikasi seperti tadi, hipertensi, ya, kemudian bisa menjadi penyakit jantung koroner. Kalau pembuluh darahnya yang mengalami plak dan penyumbutan itu pada arteri koronaria, ya. Kemudian bisa menormalisasi kadar gula darah. Dari penelitian dibuktikan ya, penambahan pemberian dari 2 gram moringa dengan mereka yang diberikan 3-4 gram moringa per hari ya, itu mampu menurunkan kadar gula darah ya. Ada penelitiannya ya, seperti sudah pernah kita bahas ya waktu materi tentang diabetes ya. Itu jadi pemberian moringa ini yang 2 gram sama yang 4 gram terjadi perbedaan. Yang pemberiannya 4 gram per hari, 3-4 gram per hari moringa akan efek dari hasil akhirnya adalah terjadinya penurunan kadar gula darah ya. Namun Bapak Ibu, moringa ini tidak bisa menggantikan fungsi dari insulin ya. Jadi kalau sedang mengobati orang-orang yang punya diabetes atau diabetes atau kencing manis ya, dikasih Supabu alfa, turun, kan senang ya. Boleh nggak lepas insulinnya? Jangan, tetap insulin lanjut, Supabu alfa lanjut ya. Nanti ini semua bisa dibaca lagi ya. Nah ini apa? Ini albumin ya, kemudian ternyata dia sebagai seperti ACE inhibitor ya, sehingga dia mampu memperbaiki pembuluh darah kita ya. Dia bisa dipakai pada orang-orang yang mengalami gangguan pada pembuluh darah jantung ya. Ini ada penelitiannya Bapak Ibu, nanti bisa dibaca lagi ya. Kemudian kurkuma ya, isi dari Supabu alfa tadi ya, yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner, yaitu materi pada pagi hari ini, itu sebagai antiplatelet, sebagai antioksidan ya. Kemudian dia juga sebagai antiinflamasi. Itu ya. Tadi kita sudah belajar bersama ini. Nah, ini mengapa Supabu terdiri dari berbagai macam herbal atau disebut poliherbal. Karena dengan penggabungan beberapa zat aktif, dia akan saling membantu. Jadi ibaratnya tuh
penyakitnya itu diperbaiki dari berbagai sisi. Maka dengan poliherbal, yaitu menggabungkan beberapa zat aktif dari bahan alam dengan rasio atau jumlah tertentu, akan memberikan efek terapi yang lebih baik, maksudnya lebih kuat, dan mengurangi toksisitas. Kalau cuma satu macam herbal, dosis segini, wah kurang nendang, tambah lagi, baru ada efeknya, tapi dengan efeknya baru muncul, efek sampingnya, efek lainnya, ya, efek yang lainnya, yang itu menimbulkan toksisitas, gitu. Jadi dengan poliherbal, dosis nggak usah terlalu besar-besar ya, tapi fungsinya akan menjadi lebih tajam, kira-kira seperti itu. Terima kasih presentasi pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Semoga bisa membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Ya.